Adik-adik semua, kakak senang sekali bertemu dengan adik-adik. Kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Desember. Wah, adik-adik, Kak Lasma lagi pakai topi Sinterklas nih. Pasti adik-adik yang ada di rumah, ada yang lagi sibuk pasang pohon Natal dan mungkin mempersiapkan yang lain. Dan kira-kira ada nggak yang sedang mempersiapkan hadiah Natal buat teman-teman, buat kakak, buat adik, atau buat siapa saja? Atau kira-kira adik-adik sedang berpikir nih, aduh, Natal tahun ini mama papa mau kasih hadiah, mau kasih kado Natal buat apa ya? Apa ya buat aku? Ada nggak yang seperti itu? Adik-adik, yang teristimewa sebenarnya di hari Natal adalah bagaimana kita mau mempersiapkan hati kita, mau kasih hadiah yang istimewa buat Tuhan Yesus. Kita mau bersukacita dalam ibadah online kita hari ini. Asma ajak adik-adik untuk tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau bersorak-sorai, kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Pimpin kami semua, pimpin adik-adik kami Tuhan, anak sekolah minggu yang masih beribadah dari rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus tolong mereka dan ajari mereka juga, supaya mereka juga boleh belajar dari sejak kecil, mau memberikan terbaik buat Tuhan ketika memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik sudah siap muji Tuhan? Siap dong. Semuanya pasti sudah bangkit berdiri. Kita mau bersuka, kita mau bergembira, kita mau muji Tuhan. Ikutin gerakan kakak-kakak yang ada di sini ya.
Adik-adik, kita akan memuji Tuhan karena Yesus ada di dalam hati kita. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. You love me more than anything. You love me more than anything. Yeay! Adik-adik yang kakak kasihi, kakak persilakan duduk kembali. Semua adik-adik duduk dengan tenang. Kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita dengan sikap doa. Ikutin kakak-kakaknya menyanyikan pujian ini. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarmu. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarmu. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarmu. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarmu. Hai adik-adik, wah senang sekali kita mau belajar firman Tuhan lagi. Sebelumnya kakak mau tanya, kalau di Desember itu apa aja sih yang adik-adik nantikan? Kalau dulu Katia itu paling suka waktu zaman masih kecil, paling suka dapat baju baru, dapat sepatu baru, tas baru, dan
ada keluarga yang datang. Dan di Desember itu paling enak karena ada libur panjang. Dan satu lagi ada aroma-aroma kue tahun baru. Jadi Desember itu paling menyenangkan sekali karena banyaknya orang Kristen bersukacita di bulan Desember. Karena apa ya bersukacita? Ya, karena Natal. Tapi bukan hanya karena Natalnya. Apa sih yang terjadi di momen Natal itu? Kita mendapatkan hadiah terbesar, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita mau belajar nih, ada orang-orang yang bersukacita ketika mereka tahu ada Yesus yang lahir. Tapi sebelumnya, kita berdoa bersama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah bagi kami dan biarlah kami bukan hanya sekedar pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kakak mau cerita, ada tokoh yang namanya orang Majus. Mungkin udah sangat sering ya kita dengar, siapa ya orang Majus ini? Orang Majus ini adalah orang yang ada di bagian timur. Dan mereka ini di dalam Injil dikatakan mereka adalah orang yang bijak, orang yang pintar, orang yang pandai. Nah, ayat firman Tuhan kita itu dari Matius 2 ayat 1 sampai ayat 11. Kakak nggak baca semuanya ya, kakak nggak bacakan, tapi adik-adik dibuka ya di Alkitabnya. Nah, adik-adik, pada waktu itu, pada zaman dahulu kan sudah dinubuatkan bahwa akan lahir seorang Mesias, seorang Yesus Kristus. Nah, orang Majus ini bukan orang Yahudi, tapi mereka orang bagian timur. Mereka sangat pintar, mereka peneliti bintang. Mungkin kalau saat ini itu mereka disebut astronom. Nah, adik-adik, pada waktu itu mereka melihat bintang menandakan kelahiran Yesus Kristus. Dan orang Majus ini adalah raja-rajanya. Mereka yang pintar, mereka yang pandai, mereka datang, mereka mau pergi ke Bethlehem. Adik-adik, saat mereka pergi ke Bethlehem itu, mereka tidak seperti kita saat ini, ada pesawat, ada kendaraan. Mereka hanya naik keledai, mereka menelusuri bukan hanya 1 jam, 2 jam, tapi berhari-hari hanya demi apa? Hanya demi ketemu Yesus Kristus, bayi Yesus itu. Nah, ketika mereka sampai di Bethlehem, mereka ketemu dengan Raja Herodes. Dan mereka bertanya, di mana bayi itu? Di mana Yesus itu? Herodes kaget adik-adik, raja itu kaget. Hah? Ada bayi yang mau lahir, ada Yesus, ada raja. Kemudian Herodes bilang begini, nanti kalau kalian udah ketemu sama bayi itu, aku pun mau datang ke sana, aku mau menyembahnya. Nanti kalian kasih tahu ya ke aku. Si Raja Herodes ngomong begitu ke orang Majus. Oke, orang Majus berkata, ya. Dan mereka pergi. Dituntun oleh bintang itu. Bintang itu yang menuntun mereka untuk sampai ke tempatnya bayi Yesus. Kembali lagi tadi, sebenarnya Raja Herodes itu pengen bertemu nggak ya dengan Yesus? Pengen nggak ya dia menyembah Yesus? Oh no, tidak adik-adik. Nanti di ayat seterusnya sebenarnya dia mau berniat jahat. Nah, ketika mereka tiba di tempat Yesus, adik-adik, apa yang dilakukan oleh orang Majus itu? Mereka adalah raja dan mereka sangat bersukacita. Mereka sangat bergembira karena sudah bertemu. Tadinya mereka berhari-hari berlelah-lelah, semuanya itu hilang ketika bertemu dengan raja di atas segala raja, yaitu Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah Yesus dan mereka mengeluarkan persembahannya. Apa ya persembahan mereka? Persembahan mereka adalah emas, kemenyan, dan mur. Pada zaman dahulu, emas itu adalah hadiah yang sangat terhormat bagi raja. Dan mereka tahu yang lahir ini
Bayi ini adalah raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Mereka memberikan emas sebagai persembahannya. Mur dan kemenyan. Kemenyan itu adalah melambangkan keilahian Yesus. Karena itu adalah sebagai dupa yang harum. Pada zaman itu, mur dan kemenyan. Mereka memberikan persembahan yang sangat berharga. Adik-adik, tadi kakak kasih tahu nih, kalau latar belakang orang Majus itu, bahwa orang Majus itu adalah orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang bijaksana. Kakak mau kasih tahu, ternyata kecerdasan mereka, kepintaran mereka, kehebatan mereka meneliti bintang, mereka gunakan untuk apa? Untuk mencari Yesus, bertemu dengan Yesus. Wah, hebat sekali. Apa sih kehebatan kita kalau kita bisa dalam hal ini, dalam hal itu? Kita harus gunakan untuk bertemu, mencari, bersekutu dengan Yesus. Yang kedua, kakak tadi bilang bahwa mereka tidak hanya 1 jam, 2 jam, tiba di rumahnya Yesus. Tidak. Berhari-hari mereka harus menempuh waktu yang lama untuk tiba di sana, untuk bertemu dengan Yesus. Adik-adik, kita kalau bertemu Yesus butuh berapa lama sih waktunya? Ada yang tahu? Nah, kita hanya butuh melipat tangan, menutup mata, dan kita berkata, "Thank you Lord, terima kasih Tuhan." Kita sudah bertemu dengan Yesus ketika kita berdoa. Ketika kita bersyukur, kita sudah bertemu dengan Yesus. Bukan hanya itu saja. Apa saja ya yang bisa kita lakukan untuk bertemu dengan Yesus? Membaca firman-Nya. Kemudian memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik yang terkasih, orang Majus menunjukkan tindakan mereka dengan sujud menyembah, karena mereka tahu yang lahir adalah raja di atas segala raja. Orang Majus ini adalah raja-raja di bagian timur, tetapi mereka mau merendahkan diri karena mereka tahu ada sang penyelamat yang lahir. Mereka bersyukur ada Yesus yang lahir, yang datang ke dalam dunia. Dan mereka mempersembahkan apa yang mereka miliki, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik yang terkasih, bagaimana kita juga seperti kakak tadi katakan, apa yang paling adik-adik nantikan di Desember ini, di momen Natal ini? Yang paling kita nantikan adalah kelahiran Juru Selamat di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kemudian apa tindakan kita? Sikap kita adalah bersuka cita. Kita bersuka cita sekalipun keadaan sampai saat ini memang belum baik di bangsa kita ini, tapi kita tetap bersuka cita karena kita tahu ada satu pribadi yang sangat kita kagumi lahir ke dunia, yaitu Yesus Kristus, dan dia sudah ada di dalam diri kita, adik-adik. Kemudian kita mengadakan penghormatan kepada Yesus, memberikan yang terbaik kepadanya. Apa hadiah yang istimewa yang bisa kamu berikan kepada Yesus? Saat ini kakak mau tanya adik-adik, apa sih hadiah yang istimewa dalam dirimu yang bisa kamu berikan kepada Yesus? Sukacita hatimu memuji, menyembah Dia, dan sikap hatimu yang mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan, dan membaca kebenaran firman Tuhan. Sepanjang bulan ini ada banyak sukacita yang akan kita alami. Adik-adik bertemu dengan keluarga yang jauh, menikmati makanan yang enak, menikmati sukacita Natal. Tetapi yang paling utama adalah adik-adik harus tahu hadiah yang terindah itu adalah kelahiran Sang Juru Selamat, pembawa damai,
pembawa sukacita di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, tadi kakak kan kasih tahu bahwa Herodes bilang nih, nanti kalau kamu ketemu ya sama bayi Yesus itu, kamu kasih tahu ke aku ya. Si Herodes bilang begitu ke orang Majus. Tetapi malaikat memperingatkan orang Majus ini untuk tidak bertemu lagi dengan si Raja Herodes ini. Karena apa? Karena Raja Herodes ini tidak menyukai. Karena dia tidak suka, dia benci, dia ingin membunuh bayi yang lahir itu. Karena dia merasa ada raja lagi yang lahir. Kan aku nih raja. Nah, adik-adik yang terkasih, kita mau lihat ya sikap orang Majus. Kepandaian, kehebatan yang mereka miliki, mereka gunakan untuk apa? Untuk mencari Yesus. Dan yang kedua, mereka bersyukur untuk segala sesuatunya. Ketika bertemu dengan Yesus, mereka memberikan yang terbaik bagi Yesus. Adik-adik, kita juga demikian bersukacita di momen Natal ini, di Desember ini bersukacita dan berikan yang terbaik kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami belajar dari kebenaran firman-Mu bahwa hadiah yang terindah di dalam kehidupan kami saat ini adalah kelahiran-Mu di dalam hidup kami yang membawa damai, sukacita, ketenangan, penebusan bagi hidup kami. Dan saat ini Tuhan juga memberkati setiap kami supaya kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi kami melakukan kebenaran firman-Mu, bersukacita di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau ayat hafalan. Ayo Kalasma ajak adik-adik untuk bangkit berdiri supaya bisa mengikuti gerakan dari kakak. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini dari Yohanes 3 ayat 16. Yuk, sama-sama kita mau ayat hafalan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik yang ada di rumah, Kak Lasma tunggu ya kiriman ayat hafalan dari semua adik-adik. Paling lama hari Senin. Tuhan Yesus memberkati.